Kembali lagi di mata kuliah persamaan diferensial. Pada topik kali ini kita akan belajar terkait persamaan diferensial orde 1 terpisahkan. Adapun untuk tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menentukan dan menyelesaikan persamaan diferensial terpisahkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya persamaan diferensial terpisahkan. Jadi kita akan belajar dari pengertiannya terlebih dahulu. Persamaan diferensial orde 1 ini disebut persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah jika dapat dituliskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan Fx, di mana Y aksennya ini nanti sama dengan dy per dx. Ini bentuk pertama. Lalu bentuk kedua seperti ini. Gy karena Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan Fx, maka ini boleh ya, saya kali dengan dx. Berarti di sini Gy dy sama dengan Fx dx. Ini bentuk kedua. Jadi kalau teman-teman menemui bentuk-bentuk seperti ini, maka otomatis ini nanti dinamakan persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Entah itu bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini. Gitu. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini ada contoh satu nih, evaluasi apakah PD berikut merupakan PD orde 1 variabel terpisah. Kita lihat, X, Y aksen ditambah X kuadrat plus 1 sama dengan 0, gitu kan. Nah, ini boleh ya saya ubah seperti ini, dy per dx ditambah X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, coba dilihat, di bagian dy ini masih ada si variabel X. Oleh karena itu, saya boleh untuk menghilangkan X tersebut dengan cara apa? Dengan cara dibagi X. Atau dikali 1 per X, gitu kan, sama aja. Nah, jadi di bagian sini menjadi Y dy per dx ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini boleh kan saya tulis seperti ini, Y dy per dx itu sama dengan negatif X ditambah 1. Nah, dari situ boleh kan ditulis seperti ini, Y dy sama dengan negatif X plus 1 dikali dx. Oke, jadi karena ini sesuai dengan bentuk umum Gy dy sama dengan Fx dx, maka ini merupakan PD orde 1 variabel terpisah. Gitu. Terus yang berikutnya, ada contoh lagi nih. Contohnya di mana kita mengevaluasi juga apakah persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Caranya pun juga sama gitu ya. Teman-teman boleh menuliskannya X, Y plus 1, dy per dx, ditambah X pangkat 2, Y kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, coba dilihat, di bagian dy itu kan masih ada variabel X nih. Nah, maka sama-sama boleh ya dibagi dengan X. Nah, kalau sama-sama dibagi X, maka ini jadi Y plus 1 dy per dx ditambah X Y kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, bagian ruas ini, yang ini akan saya pindah ke ruas kanan. Boleh ya? Jadi, Y plus 1 dy per dx itu sama aja dengan negatif X Y kuadrat plus 4. Nah, kalau begini, ini boleh ya saya tulis gini, Y plus 1 per Y kuadrat plus 4, gini, dy, terus negatif X dy per dx ya ini, sama dengan negatif X. Boleh kan saya tulis seperti ini. Jadi ini sama aja dengan bentuk umum Gy, Y aksen sama dengan Fx. Nah, jadi ini merupakan
persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Oke, karena di sini ada slide kerjakan, maka saya akan meninggalkan beberapa soal. Silakan teman-teman evaluasi ya. Evaluasi. Apakah PD ini merupakan PD orde 1 variabel terpisah. Gitu ya. Yang pertama, ada soal X plus Y kuadrat, Y aksen sama dengan X plus Y. Nomor 2, Y aksen sama dengan 1 plus X, 1 plus Y. Nah, apakah ini merupakan persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah nih? Silakan bisa dikerjakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu, setelah teman-teman mengevaluasi ini sudah bisa semua, maka teman-teman juga perlu tahu gimana ya caranya menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Untuk hal ini tentunya teman-teman dapat dilakukan dengan mengintegralkan langsung. Jadi karena kita tadi sudah menemukan bentuk umumnya nih bahwasannya GY DY sama dengan Fx dx gitu ya. Maka kita sama-sama mengintegralkan persamaan-persamaan yang ada, baik itu di ruas kiri ataupun di ruas kanan, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, kita coba contoh ketiga. Selesaikan persamaan diferensial berikut. X, Y aksen ditambah X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di bagian DY ini ternyata masih ada si variabel X ya. Boleh saya bagi dengan X? Boleh. Y aksen ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Gini ya. Terus Y aksen itu kan Y dy per dx gini kan. Sama dengan, ini boleh saya pindah ruas ya, menjadi negatif X ditambah 1. Ini 1 per X ya. Oke. Karena 1 dibagi X sama dengan 1 per X. Jangan sampai terlewat hal itu gitu. Jadi kita perlu untuk teliti sebenarnya di persamaan diferensial ini. Nah, ini kan bisa ditulis Y dy sama dengan negatif X ditambah 1 per X dx. Oke, kita lanjutkan di bagian sini saja. Kita sama-sama mengintegralkan. Jelek banget ya, sebentar. Kita sama-sama mengintegralkan Y dy sama dengan integral negatif X plus 1 per X dx. Oke. Y dy, integral dari Y dy itu berarti 1 per 2 Y pangkat 2 sama dengan, ini negatifnya boleh ya ada di luar integralnya. Boleh. X plus 1 per X dx gini ya. Berarti ini kalau diintegral akan sama aja dengan 1 per 2 X kuadrat ditambah integral dari 1 per X itu kan sama aja dengan ln X. Ini kan plus apa? Plus C. C-nya ini jangan sampai lupa. Nah, terus teman-teman ingin mengubahnya ke dalam bentuk Y kuadrat sama dengan gitu. Maka ini bisa sama-sama dikali berapa? Dikali 2. Berarti ini akan menjadi Y kuadrat sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 2 ln X ditambah C. Gini, ini merupakan solusi umum. Oke, jadi seperti itu untuk menyelesaikan PD orde 1 variabel terpisah. Kita lanjutkan lagi nih. Nah, ini tentukan solusi persamaan diferensial berikut dengan syarat awal Y ketika X sama dengan 0 itu sama dengan 1.
Nah, gimana caranya? Caranya maka kita lihat dulu nih, apakah bentuk ini gitu ya, merupakan PD orde satu variabel terpisah. Oke, sabar dulu ya. Gimana ini? Oke, ini dia. Kita lihat, ini kan dy per dx ya, sama dengan 3y. Boleh ya, saya tulis dy sama dengan 3y dx ini. Nah, ini kan di dx tidak boleh nih ada si variabel y, maka boleh dong kita melakukan eliminasi untuk y ini. Jadi dihilangkannya dengan cara apa gitu ya? Dihilangkannya dengan cara dibagi dengan y. Berarti dy per y sama dengan 3 dx. Nah, macam nih, kalau sudah seperti itu, ini kan merupakan bentuk umum dari persamaan diferensial orde satu variabel terpisah. Maka boleh kita sama-sama mengintegralkan. Oke, jadi seper y dy itu kan sama aja dengan apa? Iya, sama aja dengan ln y. Sama dengan 3dx itu kan sama aja dengan 3x plus c. Nah, kalau teman-teman masih mengingat materi-materi yang ada di kalkulus, maka saya boleh menulis seperti ini. Y itu sama dengan eksponensial 3x plus C. Dari ln Y sama dengan 3x plus C, itu kan bisa didapat Y sama dengan eksponensial 3x plus C. Benar ya? Nah, terus di sini tuh tidak diminta untuk solusi umum, tapi diminta untuk solusi khususnya kan. Nah, di bagian ini juga boleh ya saya tulis seperti ini, Y sama dengan C1 eksponensial 3X. Boleh ya. Nah, terus ini solusi apa namanya? Solusi umumnya seperti ini. Maka solusi khususnya yaitu Y0 sama dengan C1E 3 kali 0. Gini kan? Ini kan 1 nih. C1 kali 1. C1-nya berapa? Ya 1. Maka solusi khususnya Y sama dengan E pangkat 3X. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke next slide. Oke, contoh berikutnya. Ada juga nih, solusi PD berikut dengan syarat awal Y0 sama dengan 1, di mana persamaan diferensialnya seperti itu. Apa yang perlu teman-teman lakukan pertama kali, yaitu mengevaluasi tentunya. Apakah ini merupakan persamaan diferensial orde satu variabel terpisah, caranya tetap sama gitu ya. X kuadrat plus 1 dy per dx ditambah y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, ini boleh ya saya pindah ruas y per dx sama dengan negatif y kuadrat plus 1 ini. Nah, ini kan boleh saya juga tulis x kuadrat plus 1 dy sama dengan negatif y kuadrat plus 1 dx. Nah, coba teman-teman lihat gitu ya. Ini kan masih belum merupakan solusi, masih belum bentuk umum persamaan diferensial orde satu variabel terpisah. Tapi ini bisa dibuat seperti ini. Bisa dibuat dy itu kan dibagi dengan y kuadrat plus 1 sama aja dengan negatif dx dibagi dengan yang ini. X kuadrat plus 1. Nah, ini kan sudah termasuk bentuk umum persamaan diferensial orde satu variabel terpisah. Ini kan sama aja dengan gini sih, seper y kuadrat plus 1 dy sama dengan negatif gitu kan, seper x kuadrat plus 1 dx. Ini nanti sama-sama diintegralkan, gitu kan. Nah, kalau teman-teman ingat gitu ya, ini merupakan salah satu konsep di kalkulus bahwasanya kalau integral 1 per y kuadrat plus 1 dy itu hasilnya apa gitu. Kemudian negatif 1 per x kuadrat plus 1 dx itu hasilnya apa. Nah, silakan ini saya tinggalkan sebagai bentuk latihan. Silakan bisa
dicari hingga ketemu solusi khususnya. Gitu ya. Silahkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sudah kerjakan lagi. Jadi tadi ada 1, 2, 3. Sekarang saya akan memberikan beberapa soal nih. Beberapa soal sebentar. Oh, salah. Oke, sebentar ya. Oke, di sini, aduh mana ini ballpoint-nya kok tidak ada. Oke, ini. Tadi 1, 2, 3, berarti ini 4, gini ya. Soal nomor 4. Nanti teman-teman mencari ya, mencari solusi umum dari PD orde 1 variabel terpisah. Nomor 4. Y aksen sama dengan Y pangkat 2 ditambah XY pangkat 2 par X pangkat 2Y min X kuadrat. Nomor 5. Y aksen sama dengan Y kuadrat plus 1. Nomor 6. Y pangkat 3Y aksen sama dengan Y pangkat 4 ditambah 1 cos X. Terus nomor 7, ini mencari solusi khusus ya. DY per DX. DY per DX ditambah 2Y sama dengan 1, di mana Y0 sama dengan 0. Silahkan dicari solusi khususnya. Oke, silakan bisa dikerjakan atau sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, gimana cara menyelesaikan PD orde 1 variabel terpisah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kali ini bisa kita cukupkan. Semoga kita masih bisa bertemu di next topik. Sampai jumpa di video berikutnya.